Insya Allah pada sore hari ini kita lanjutkan kaji kita bab akidah, memperdalam tentang makna kalimat la ilaha illallah. Setelah sebelumnya kita memahami bagaimana membangun keimanan itu, supaya keimanan kita itu betul-betul keimanan yang kokoh. Sia yang awak contoh sahabat Nabi. Kita petik dalam kitab sirah bagaimana seorang Bilal bin Rabah radhiyallahu an, ya, seorang budak dari Umayyah bin Khalaf, dihadapkan kepada dua pilihan saja Bapak Ibu. Apa pilihannya? Meninggalkan Muhammad SAW, kembali menyembah patung, atau menghadapi siksaan, karena tetap Allahu Ahad. Siksaannya tidak tanggung-tanggung. Dilalukan di padang pasir, pasir yang begitu wangi, dibuat terik matahari, lalu diimpi di batu gadang. Kalau kita ya panih juga tadi. Tapi setelah kamu saji, Masya Allah, warna banyak AC sekeliling. Tapi dengan keimanan yang begitu luar biasa yang ditanamkan oleh guru terbaik Rasulullah SAW, maka Bilal bin Rabah tidak bergeming dari keimanannya. Padahal Nabi Muhammad SAW tidak menawarkan apapun, tidak mengasih iming-iming apapun, tidak diiming-imingi, wahai Bilal, kalau mengikuti aku nanti dibebaskan dari jadi budak. Enggak. Tidak ada iming apapun. Ini kualitas keimanan dari para sahabat yang mau kita tiru nih Bapak Ibu. Berikutnya keluarga Yasir. Dijelaskan dalam kitab sirah, 3 orang sekaligus. Yasir bin Amir, istrinya Sumayyah, lalu anaknya Ammar bin Yasir. Dihadapkan kepada penyiksaan dari kafir Quraisy, pimpinan Abu Jahal saat itu. Pilihannya juga sama, tinggalkan Nabi Muhammad atau kemudian menghadapi siksaan sampai mati. Masya Allah. Yasir bin Ammar, Sumayyah tetap istiqomah menghadapi siksaan sampai kepada kematian. Rasulullah SAW ketika melihat siksaan yang dihadapi oleh Yasir, yang dihadapi oleh Sumayyah, Rasul cuma mengatakan yang kalimat yang sangat indah, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai Yasir dan keluargamu, sungguh Allah menjanjikan untuk kesabaran kalian surga. Apa jawaban Yasir yang punya keimanan yang sangat kuat? Inni araha zahiratan ya Rasulullah. Sungguh aku benar-benar melihat surga itu ya Rasulullah. Padahal masih hidup. Surga itu sesuatu yang belum dia rasakan, tapi dia yakin bahwa surga itu akan dia dapatkan. Ini adalah keimanan sahabat yang mau kita tiru nih Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kenapa kualitas keimanannya seperti itu? Karena kualitas keimanannya para sahabat sebagaimana Allah gambarkan di Quran surat Ibrahim 24-25 yang barusan kita bacakan. Kita baca lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Tidakkah engkau memperhatikan? Berarti kalau seruannya kepada engkau Nabi Muhammad, berarti kawak sadonya itu Bapak Ibu. Ya, walaupun yang diseru Nabi Muhammad berarti kawak itu. Perhatikanlah kecil Allah, bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimatan thayyibah. Apa itu kalimatan thayyibah? Semua ulama tafsir, kita kutip di Siko Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir, kalimatan thayyibah yakni syahadatu alla ilaha illallah. Itulah kalimat thayyibah itu. Jadi kalimat thayyibah itu adalah kalimat la ilaha illallah. Yang tadi kita baca 2 kali. Nanti mau gari 2 kali lo. Isya 2 kali lo, subuh sekali, zuhur 2 kali, 9 kali. Kita bersaksi untuk mengatakan kalimat tersebut. Bagaimana kalimat tersebut di dalam diri seorang beriman itu? Kecil Allah, kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Ibnu Mas'ud memberi contoh pohon yang baik itu pohon apa? Pohon kurma. Itu pohon yang terbaik. Bahwa karakter pohon yang terbaik itu langsung dijalin di Al-Quran. 3. 1. Asluha thabitun. Akarnya itu kokoh menancap. Akarnya kokoh. Mau diuji dengan apapun, tidak akan tumbang, tidak akan tercabut. Itu sifat dari akar yang kokoh. Mau angin sepoi apalagi badai, insya Allah tetap
berdiri tegak. Satu. Yang kedua sifatnya kata Allah, wa far'uha fis sama, cabangnya menjulang ke langit. Itu sifat dari pohon yang baik. Yang ketiga, tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Pohon yang baik itu memberikan buahnya setiap musim bi'idni rabbiha. Sekarang kita dalami maksud dari kalimat-kalimat ini. Apa maksud dari asluha sabit? Akar yang kokoh itu adalah kalimat la ilaha illallah yang ada dalam diri setiap orang beriman itu, termasuk kita kok. Harusnya kecil Allah kokoh menancap. Tidak serupa akar rumput. Kalau akar rumput digoyang seketek, lepas deh. Digoda seketek, hilang deh. Lalu yang kedua, bagaimana sifat dari kalimat la ilaha illallah yang sudah menancap dalam diri seorang beriman itu? Wa far'uha fis sama. Apa makna dari wa far'uha fis sama? Yurfa'u biha amalul mu'min ila sama. Diangkat amal orang beriman itu ke langit. Amal yang dia lahirkan dari akar yang kuat tadi itu diterima sadunya di Allah. Kenapa? Karena setiap amalnya tadi pasti amal yang benar. Kenapa amalnya benar? Karena lahir dari akar yang benar, lahir dari pondasi yang benar. Bila amal yang benar itu kemudian Allah angkat ke langit, Masya Allahnya dilanjutkan dalam ayat berikutnya. La yazalu, senantiasa amal itu menjadi amal terbaik. Tidak hanya ketika di masjid, tidak hanya ketika sholat, tapi dalam seluruh waktu. Maka bunyi ayatnya, tu'ti ukulaha kullahinin. Jadi individu yang mukmin tadi yang akidahnya kokoh, akarnya kokoh, maka melahirkan amal terbaik dalam setiap waktu, di sepanjang masa, di setiap tempat. Ini evaluasi kita. Di Musaji, insya Allah selamat amal kita. Kita sholat, kita zikir, kita baca Quran. Bagaimana nanti ketika di rumah? Bagaimana nanti ketika kita di pasar? Bagaimana nanti ketika kita berinteraksi dengan masyarakat? Bagaimana mereka yang hari ini jadi para pejabat yang mengurusin kita? Itu yang Allah tuntut kullahinin tadi. Iman tadi, kalimat la ilaha illallah itu yang benar adalah dia berlaku menjadi akar dalam sepanjang waktu. Kalau itu terjadi baru menghasilkan buah. Ini yang mau kita evaluasi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Apakah amal kita itu sudah menjadi amal yang lahir dari dorongan kalimat la ilaha illallah. Hatta tadi. Karena ada kondisi awak yang kini dihalangi pergi ke musaji. Malah diimbau oleh pengurus pergi ke musaji. Malah difasilitasi untuk kemudian bisa mengikuti kajian. Tidak serupa para sahabat terdahulu yang menghadapi dua pilihan yang sulit. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa? Kita ulang kaji sebelumnya. Karena syarat diterimanya amal itu dua. Ini nggak ada toleransinya dari Allah ini. Allah yang mensyaratkan. Al-Kahfi 110, ujung ayat Al-Kahfi yang kita wiridkan setiap Jumat. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Tidak perlu tafsir panjang-panjang ini. Jadi siapapun yang menginginkan bertemu dengan Tuhannya, karena semua kita tujuan akhir kita bertemu dengan Allah. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Itu yang mau kita tunggu Bapak Ibu. Ucapan selamat yang langsung Allah sampaikan kepada kita kelak kalau seandainya kita menjadi penghuni surga. Itu cita-cita kita. Cuma syaratnya kata Allah nggak otomatis langsung bertemu denganku, langsung mendapatkan ucapan selamat. Dua syaratnya. Satu, falyamal amalan sholiha. Dia mengerjakan amal yang soleh. Apa ukuran amal yang soleh? Dijelaskan oleh para ulama. Makana muwafiqan li syar'illah. Itu ukuran amal yang soleh itu. Amal yang berjalan sesuai dengan syariat Allah. Apa ukuran syariat Allah? Al-Quran dan As-Sunnah. Itu ukurannya. Jadi selama amal kita berjalan sesuai dengan syariat Allah, baru dipandang sebagai amal yang benar.
Tapi sudah diterima oleh Allah, masih belum. Masih ada syarat yang kedua. Apa syarat yang kedua? Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Tidak mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Allah. Tidak mempersekutukan dengan apapun. Karena apapun itu bisa manusia, bisa harta, bisa tahta, bisa apapun hari ini. Maka baru bisa diterima amal tadi kalau dua itu terpenuhi. Amalnya benar, tidak ada sekutu Allah di situ. Itulah esensi makna dari la ilaha illallah. Sekarang kita lanjutkan. Ya. Kita persingkat. Gak kencang jam di musajika. Jadi apa itu makna ilah? La ilaha illallah. Ilah itu secara bahasa sesuatu yang paling dicintai, itu ilah. Sehingga kita rela mengorbankan apapun untuk mendapatkannya. Itu ilah itu. Tinggal ilahnya siapa ini? Sesuatu membuat kita bisa tenang jika mengingatnya. Sesuatu membuat kita gelisah ketika jauh darinya. Itu ilah. Ya. La ilaha, ilaha itu ilah. Dan itu bisa berupa materi, bisa berupa immateri. Hari ini kita lihat diri awak, tidak perlu jauh-jauh ke orang lain. Kita bisa menjadikan ilah itu nafsu awak. Keinginan-keinginan awak bisa menjadikan awak jatuh, kan itu. Bisa lupa awak kepada Allah. Ya. Apalagi manusia yang ada di sekeliling awak. Bisa anak, bisa istri, bisa membawa awak jatuh. Bisa membuat kita justru malah sebaliknya, mengorbankan Allah demi kepentingan manusia. Seharusnya mengorbankan manusia demi Allah, kan begitu. Apalagi harta. Hari ini kan tidak tanggung-tanggung. Orang kalau korupsi tidak main jutaan, miliaran, triliunan. Ya. Padahal yang dimakan roti jadi minum. Sampai gini lalu diminum lah, lalu dimakan lah.